Om Swastiastu, yang terhormat, Dr. Alid, mohon izin perkenalkan kami dari kelompok B1, izin untuk mempresentasikan student project kami dengan judul Proxy Decision Making pada pasien inkompeten. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Surya dengan 3 digit yang terakhir 018. Di sini saya akan mulai untuk presentasi melalui dari latar belakang, yakni dalam praktik medis, keputusan klinis idealnya didasarkan pada otonomi pasien melalui proses informed consent. Dan pada kenyataannya tidak semua pasien mampu untuk membuat keputusan secara sadar dan sah, seperti pasien yang menderita koma, demensia lanjut, gangguan psikiatri berat, atau usia anak tanpa pendamping hukum, yang menjadikan pasien dikategorikan sebagai pasien inkompeten. Dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan medis harus diwakili oleh pihak ketiga yang disebut sebagai proxy decision maker. PDM bertugas mewakili nilai dan kepentingan terbaik pasien dan bertindak menurut prinsip beneficence dan non-maleficence. Namun demikian, pelimpahan keputusan ini tidak lepas dari tantangan, diantaranya adalah konflik nilai, tekanan moral, dan resiko bias keputusan. Selain itu, ketiadaan pedoman medis eksplisit dari pasien menyulitkan representasi nilai secara akurat. Sistem hukum Indonesia juga belum sepenuhnya mampu mengatur harmonisasi antara otonomi, keadilan prosedural, dan perlindungan pasien inkompeten. Baik, berdasarkan permasalahan tersebut, kami merumuskan 3 pernyataan utama dalam kajian ini. Yang pertama, bagaimana konsep proxy decision making dalam medis. Yang kedua, siapa yang berhak menjadi proxy decision maker. Dan yang ketiga, bagaimana kerangka hukum serta etika terkait proxy decision making di Indonesia. Sekian dari kami, dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Tarmindari, 3 digit NIM terakhir 016. Untuk tujuan umum dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana penerapan proxy decision making pada pasien inkompeten, serta bagaimana korelasinya dengan aspek etik maupun hukum dalam pengambilan keputusan medis. Untuk tujuan khususnya, yang pertama mengetahui konsep proxy decision making, yang kedua mengetahui peran dan tanggung jawab proxy decision maker, serta bagaimana kerangka hukum dalam pelaksanaan proxy decision making. Baik, perkenalkan nama saya Putu Chandra Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 010. Selanjutnya adalah mengenai bagian manfaat penulisan, di mana manfaat umum dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan proxy decision making pada pasien inkompeten dalam kaitannya dengan aspek etik dan hukum kedokteran. Sedangkan manfaat khususnya, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dari mahasiswa dan juga tenaga kesehatan tentang peran proxy dalam pengambilan keputusan medis serta mendorong praktik yang etis dan sesuai dengan hukum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin dokter, sebelumnya perkenalkan saya Niluh Hadi Nila Chandra Setiadewi dengan 3 digit terakhir 012 akan menjelaskan mengenai pengertian dari proxy decision making. Adapun definisi dari proxy decision making itu merupakan proses pengambilan keputusan medis oleh seseorang yang mewakili pasien yang tidak kompeten atau tidak mampu secara mental dan fisik untuk membuat keputusan sendiri. Di mana dalam bioetik modern, proxy decision making ini dipandang sebagai mekanisme perlindungan terhadap otonomi pasien ketika pasien tidak dapat menyampaikan keinginan atau persetujuan. Nah, menurut Biochem dan Childress pada tahun 2019, keputusan oleh proxy ini idealnya mencerminkan apa yang akan dipilih oleh pasien jika ia mampu. Baik, izin melanjutkan, di mana proxy dapat ditunjuk secara formal, yaitu melalui advance directive atau power of attorney, selanjutnya melalui informal berdasarkan hubungan kekerabatan atau regulasi lokal. Nah, selain itu terdapat istilah lain yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada surrogate decision maker, itu tidak ditunjuk formal tetapi memahami preferensi pasien. Yang kedua ada substate decision maker, itu memiliki kewenangan hukum melalui penunjukan resmi. Yang terakhir, di mana pentingnya memahami perbedaan istilah untuk memastikan bahwa keputusan itu sesuai dengan prinsip etika legalis. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin dokter, perkenalkan saya Nimade Inya Sidia Dahayu dengan 3 digit NIM terakhir 004. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Inkompetensi ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memberikan keputusan medis secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab karena keterbatasan dari kognitif atau psikologisnya. Ini bukan hanya sekadar ketidaktahuan, melainkan ketidakmampuan untuk memahami informasi medis, menimbang risiko dan manfaat, serta menyadari konsekuensi dari keputusan yang diambil. Karena itu, pasien dengan inkompetensi tidak dapat memberikan informed consent dengan sah. Penilaian inkompetensi juga dilakukan oleh tenaga kesehatan
atau tenaga medis dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti psikiatri, neurologis, dan aspek kesadaran. Semisal ada pasien koma, kemudian ada pasien yang dalam demensia berat, skizofrenia, halusinasi, atau bahkan anak-anak yang secara hukum belum dapat memberikan persetujuan medis tanpa pendamping orang tua atau wali. Dalam kasus seperti ini, keputusan medis haruslah diambil oleh mereka yang sadar dan pihak-pihak yang sah secara hukum atau melalui pertimbangan etik. Sekian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Vanatan Sucita dengan 3 digit NIM terakhir 006. Nah, izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan pada bagian kriteria pasien inkompeten dimanapun ada aspek klinis penilaiannya, yaitu pasien dikatakan inkompeten bila tidak mampu, yang pertama, memahami diagnosis dan terapi, selanjutnya yang kedua yaitu menimbang risiko dan manfaat, yang ketiga yaitu menyatakan pilihan secara konsisten, dan yang terakhir yaitu adalah menyadari dampak medis atau hukum. Nah, selanjutnya ada pun contoh dari pasien tersebut yang bisa dikatakan pasien inkompeten, yaitu yang pertama ada pasien koma, demensia lanjut, skizofrenia aktif, mania akut, dan juga anak tanpa wali. Baik, selanjutnya ada beberapa studi yang menyangkut dari kriteria pasien inkompeten ini. Yang pertama yaitu tidak ada gold standar tunggal, di mana studi yang dilakukan oleh John dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini yang mengidentifikasi 5 tema utama, termasuk yang pertama ada domain kapasitas, yang kedua ada instrumen penilaian, dan yang ketiga yaitu ada tantangan klinis di daerah terpencil. Nah, ada pun studi tambahan seperti kajian yang dilakukan oleh Amaral dan kawan-kawan pada tahun 2021 ini, yang sebanyak ada 17 instrumen ini menyatakan tidak ada yang superior secara universal. Ada juga kajian yang dilakukan oleh Pop dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini yang menyatakan fluktuasi kapasitas dan penolakan pada perawatan pada pasien yang mengalami demensia. Selanjutnya ada pun pendekatan modern, di mana yang pertama itu ada dari studi Barba dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini, yaitu menyatakan sebagian besar pasien gangguan mental berat masih mampu mengambil keputusan, di mana hal ini diperlukan dengan adanya dukungan kapasitas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada studi dari Herman dan juga kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu evaluasi tradisional perlu diperluas ke beberapa aspek. Yang pertama ada nilai personal, selanjutnya konteks emosional, dan terakhir ada preferensi pasien. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Imade Garika Putra dengan 3 digit NIM terakhir 014. Mohon izin untuk melanjutkan. Selanjutnya, dalam praktik medis modern, pengambilan keputusan medis tidak selalu dilakukan oleh seorang pasien. Hal itu dapat terjadi karena adanya beberapa kondisi seperti ketidaksadaran atau gangguan kognitif, sehingga diperlukan peran proxy decision maker, yaitu individu yang mewakili pasien dalam membuat keputusan medis sesuai dengan nilai dan juga preferensi pasien. Peran ini diambil ketika pasien berada pada kondisi seperti koma, kemudian gangguan kognitif, dan juga terminal. Peran ini secara etis, hukum, dan emosional dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu proksi formal dan juga proksi informal. Keduanya bertanggung jawab menjalankan 2 prinsip utama, yaitu best interest yang menekankan kesejahteraan objektif pasien dan juga substitute judgment yang mencerminkan keputusan seolah-olah diambil oleh pasien sendiri. Kedua prinsip ini harus diterapkan secara kontekstual dan seimbang, sehingga peran proksi menuntut empati, kemudian pemahaman medis, komunikasi efektif dapat diwujudkan bagi pasien, serta komitmen tinggi terhadap kepentingan terbaik bagi pasien yang diwakilkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawa oleh rekan saya. Baik, mohon izin melanjutkan dokter. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Madis Ripayana dengan 3 digit NIM terakhir 24. Jadi di sini saya izin menjelaskan mengenai jenis juga peran proxy decision maker, di mana itu adalah proxy formal dan juga proxy informal. Yang pertama, proxy formal itu memiliki otoritas legal melalui dokumen resmi seperti advance directive, power of attorney, dan juga keputusan pengadilan. Kemudian juga dia diakui secara penuh oleh institusi hukum dan juga medis. Contohnya itu ada wali sah, pasangan sah, orang tua, anak dewasa, atau juga saudara kandung sesuai dengan urutan hukum. Di mana proxy formal memiliki kelebihan berupa kepastian hukum, kejelasan otoritas, dan juga meminimalisir adanya konflik. Dan juga memiliki kelemahan, yakni belum tentu memiliki kedekatan emosional dengan pasien. Kemudian yaitu proxy informal, di mana itu tidak ditunjuk secara hukum, tapi mewakili pasien berdasarkan kedekatan personal atau emosional, di mana umumnya memahami dan juga nilai daripada preferensi pasien secara mendalam. Kemudian juga berguna dalam situasi darurat, atau proxy formal yang sebelumnya saya jelaskan itu tidak tersedia. Dan dari proxy formal ini rentan dipertanyakan secara hukum, terutama jika terjadi konflik nantinya, sehingga tenaga medis perlu untuk menyimbangkan kepraktisan dan juga legalitas dari proxy informal. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Fadila Fasa dengan 3 digit NIM terakhir 020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan subbab 2.4 mengenai prinsip etika dalam proxy decision making. Dalam praktik kedokteran, dilema antara prinsip otonomi dan juga beneficence seringkali muncul saat pasien tidak mampu menyatakan kehendaknya secara langsung. Nah, prinsip otonomi ini menekankan penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan sendiri, sedangkan beneficence mewajibkan dokter untuk bertindak demi kebaikan pasien. Nah, ketika otonomi tidak dapat diakses, pendekatan yang digunakan adalah substituted judgment yang berusaha merepresentasikan keinginan pasien berdasarkan nilai dan keputusan masa lalunya, atau best interest standard yang mengutamakan apa yang paling menguntungkan secara objektif bagi pasien. Nah, kedua pendekatan tersebut merupakan cara operasional dalam menjalankan prinsip beneficence. Studi sistematik oleh Shepard et al. Pada tahun 2018 menegaskan bahwa PDM merupakan proses yang kompleks dan sangat konseptual karena melibatkan kombinasi pendekatan substituted judgment dan best interest tersebut. Dalam konteks ini, kedekatan relasional antara proksi dan pasien menjadi sangat penting karena pemahaman terhadap nilai-nilai dan preferensi pribadi pasien merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan prinsip otonomi, meskipun tidak dapat diungkapkan secara langsung. Pendekatan proporsional yang menggabungkan advance directive dan diskusi keluarga sangat dianjurkan guna memastikan bahwa keputusan medis tetap berpijak pada nilai otonomi pasien sekaligus memenuhi prinsip beneficence. Selain itu, edukasi dan protokol standar bagi tenaga kesehatan juga menjadi faktor krusial untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi PDM dalam konteks penelitian kritis dan perawatan intensif. Dengan demikian, PDM harus dilakukan secara proporsional dan etis dengan mengintegrasikan nilai-nilai pasien, dukungan keluarga, serta kompetensi tenaga kesehatan guna menyeimbangkan prinsip etika, otonomi, dan beneficence dalam setiap tindakan klinis yang diambil. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadang Araditya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 002. Yaitu adalah terkait dengan informed consent dari pada kasus proxy ini, yang dimana pasien itu tentu tidak dapat dan harus diwakili oleh seorang proxy, yang dimana pada kasus itu adalah kita dapat memilih berdasarkan bahwa mempertimbangkan diagnosis, prognosis, dan juga hal yang terbaik untuk pasien. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada substitute judgment, yang dimana saat kita tahu apa preference dari pasien tersebut, dan juga saat kita tidak tahu, maka kita bisa menggunakan yang namanya itu adalah best interest, yang dimana sama-sama untuk kebaikan dari pasien tersebut. Namun juga kita harus mempertimbangkan terkait etik, budaya, dan juga yang dianut oleh seorang proxy tersebut dan juga pasiennya, yang dimana juga kita perlu pertimbangan dari konsultasi etik dan juga advance directive pada saat itu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Asyifa Dewana Paren dengan 3 digit NIM terakhir 008. Di sini saya akan melanjutkan dan membahas mengenai aspek hukum. Landasan utama untuk proxy decision making di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Kesehatan secara umum menegaskan hak pasien atas informasi dan persetujuan, yang secara implisit menyoroti pentingnya kapasitas pasien. Lebih lanjut, Undang-Undang Praktik Kedokteran secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 45 Ayat 1 bahwa setiap tindakan kedokteran harus mendapatkan persetujuan. Dan jika pasien tidak mampu memberikan persetujuan, keluarga pasien atau wali terdekat dapat memberikan persetujuan tersebut. Ketentuan ini menjadi pilar utama yang melegitimasi peran proxy. Kemudian, regulasi ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290-Menkes-Per-3-2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran yang merinci prosedur persetujuan tindakan medis dan siapa yang berhak memberikan persetujuan apabila pasien tidak kompeten. Selain undang-undang tersebut, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur prinsip informed consent sebagai hak fundamental pasien, yang secara tidak langsung membuka ruang bagi pengambilan keputusan oleh pihak pengganti apabila pasien tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar. Dalam konteks pasien anak, pengambilan keputusan medis tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 26 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak termasuk dalam aspek kesehatan. Kewajiban ini memberikan dasar hukum bagi orang tua untuk bertindak sebagai pemberi persetujuan medis atau proxy saat anak belum memiliki kapasitas hukum untuk membuat keputusan medis. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Baik, mohon izin dokter, perkenalkan saya Igustin Dharma dengan 3 digit nomor NIM saya 022. Selanjutnya, dari sisi undang-undang dan juga aspek yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, adapun beberapa tantangan dalam implementasi topik ini, diantaranya belum adanya regulasi yang spesifik dan komprehensif. Selanjutnya, belum adanya definisi dari inkompeten yang belum standar di Indonesia sendiri. Selanjutnya, tidak diakuinya adanya advance directive. Selanjutnya, belum ada potensi konflik yang terjadi antara keluarga dan juga beban hukum bagi dokter. Nah, ada pun beberapa rekomendasi yang bisa saya rekomendasikan, itu diantaranya ada legislatif khusus untuk pasien inkompeten dan juga PDM. Selain itu juga ada legalisasi advance directive. Selanjutnya ada pedoman klinis dan juga etika untuk tenaga medis. Dan yang terakhir itu ada edukasi publik tentang perencanaan medis di masa depan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, saya Putu Chandra Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 010. Selanjutnya adalah mengenai bagian kesimpulan, di mana yang pertama, proxy decision making ini merupakan pendekatan yang sah secara etis dan legal untuk mewakili kepentingan pasien inkompeten dalam pengambilan keputusan medis. Yang kedua, pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian, komunikasi yang terbuka, dan dokumentasi yang akurat guna menjamin transparansi dan juga akuntabilitas. Yang ketiga, sinkronisasi antara hukum, etika, dan praktik klinis sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil tetap menjunjung tinggi hak dan nilai-nilai dari pasien. Perkenalkan, nama saya Putri Nindari dengan 3 digit NIM terakhir 016. Di sini untuk saran yang dapat diberikan, ini rumah sakit perlu menyusun standar operasional prosedur khusus terkait proxy decision making. Yang kedua, tenaga medis perlu memahami dasar hukum dan etik seputar proxy decision making, serta pihak keluarga maupun pihak proxy perlu diberikan edukasi sebelum pengambilan keputusan medis. Baik, sekian presentasi dari SGDB 1. Terima kasih.